Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani fillah, sahabat Arafah dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana sabdanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Semoga kita mendapat syafaat fi yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya di sini memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati. Apa kabar sahabat Arafah hari ini? Perkenalkan, saya Ustadz Denny yang mengisi tausiah hari ini. Sahabat Arafah yang berbahagia, duduknya saya di sini untuk memberikan inspirasi. Moga dapat termotivasi dan menjadi hidup lebih islami. Tausiah kita pada saat ini, orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Siapakah orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan? Salah satunya adalah orang-orang yang tidak beramal soleh. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan silaturahim, bulan yang agung dan bulan yang mulia. Karena di sana terdapat banyak keberkahan dan pahala yang bisa kita gapai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ija jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa gulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka. Maksudnya adalah agar supaya kita beramal soleh dan menjadi motivasi kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kebaikan. Begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti berpuasa, sholat tarawih atau qiyamul lail, tadarus Al-Quran, tahajud, berzikir, kemudian makan sahur, bersedekah, membayar zakat, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana sabdanya,
Man fattara iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Sahabat Arafah dimanapun berada, ikhwani fillah. Yang selanjutnya, orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, sebaliknya pintu-pintu neraka akan ditutup. Maksudnya adalah sedikit dari orang-orang yang beriman melakukan kemaksiatan, dan setan-setan pun dibelenggu agar supaya kaum muslimin tidak melaksanakan kemaksiatan, dan agar supaya orang-orang yang beriman tidak tergoda untuk melakukan keburukan. Setan-setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan ini bukan berarti tidak ada kemaksiatan di dalam bulan Ramadan ini. Akan tetapi kemaksiatan relatif sedikit dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena umat muslim disibukkan untuk melakukan amalan-amalan baik. Mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh. Karena seluruh amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah dimanapun berada. Yang kedua, orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Ruwahut Tabrani. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Orang-orang yang berpuasa tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, artinya ia berpuasa, kemaksiatan tetap dijalankan, seperti berkata dusta, bergibah, memfitnah, mencari kesalahan orang lain, menyakiti orang lain, mencari kesalahan orang lain. Begitu juga melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Inilah yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jabir bin Abdullah mengungkapkan dalam petuah yang sangat bagus. Jika engkau berpuasa, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa dari berkata dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada, janganlah engkau jadikan hari puasamu sama seperti hari tidak berpuasa. Merugilah orang-orang yang berpuasa tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ikhwani fillah. Yang ketiga, orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Padahal Allah memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Orang yang sholat tarawih bagaikan ia sholat semalam suntuk. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail di dalam bulan Ramadan ini dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sahabat Arafah dimanapun berada, ikhwani fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita harus senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Orang-orang yang gemar, yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan ini, ketika mereka wafat, mereka akan dicatat sebagai siddiqin dan syuhada, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang syahid. Sahabat Arafah, ikhwani fillah, selanjutnya orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang jarang membaca Al-Quran. Salah satu amal ibadah terbaik adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdalul ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah memberikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Sebagaimana sabdanya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harpun walakin alifun harpun wa lamun harpun wa mimun harpun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan diberikan atau dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa ganjaran pahala kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini waktu-waktu kosong kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti kita sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari itu seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar adalah tempat yang luas, gersang, berpasir. Tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di tempat itu. Dan pada saat itu manusia akan merasa kehausan dan kelaparan. Ada 5 golongan orang yang tidak merasakan kehausan dan kelaparan. Mereka itu adalah para nabi. Yang kedua ahlu bait. Yang ketiga orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Yang keempat orang-orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan yang kelima orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan guzlan." Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan oleh Allah tanpa menggunakan alas kaki, telanjang, dan belum dihitan.
dan matahari akan didekatkan oleh Allah di atas kepala manusia, sehingga bercucuranlah keringat mereka, sampai mereka ada yang tenggelam sebatas mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pinggangnya, dan ada yang sampai dadanya, bahkan ada sampai mulutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keadaan ini sesuai dengan amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna kamikdarin milin." Pada hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan oleh Allah kepada makhluknya hingga hanya berjarak 1 mil. Sahabat Arafah, ikhwani fillah, matahari sekarang jauhnya bermil-mil. Tetapi jika kita keluar rumah, kita berdiri di tengah lapangan, kita tidak akan sanggup 5-10 menit berjemur di bawah matahari. Apalagi jarak matahari hanya sekitar 1 mil atau 1,6 kilometer. Luar biasa panasnya. Kebanyakan manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Atau kebanyakan manusia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri karena jarak matahari yang sangat dekat. Ashabi fillah, sahabat Arafah yang berbahagia. Yang selanjutnya, orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Sebagaimana sabdanya, "Man tarokas sholat muta'ammidan pakot kaparo ziharo." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir dengan terang-terangan. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, paman aqomaha pakot aqomaddin, waman tarokaha pakot hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah menghancurkan agama. Oleh sebab itu, jangan sekali kita meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban seorang hamba kepada Sang Khaliq yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan amalan yang pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan jika buruk atau rusak sholatnya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, harus kita memanfaatkan dengan amalan-amalan yang baik. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh sebab itu, laksanakanlah seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah seluruh apa yang dilarangnya. Sekian tausiah singkat ini. Jikalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya mohon maaf. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Jikalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Jikalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Jikalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.